Bab 8. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Uwaik, Doran, bajingan itu. Dia secara paksa memberiku sebuah kues yang tidak aku inginkan, hanya untuk membunuh teman satu timnya. Keparat, pencuri, perampok, dan penjahat. Sekarang aku tahu, mengapa ada semua nama ini. Doran, di masa depan, nama ini sendiri akan menjadi kutukan. Aku meninggalkan kapsul, membuka jendela, dan berteriak di luar. Hujan sangat deras, sehingga suaraku tidak didengar oleh orang-orang di lingkungan itu. Berkat itu, aku bisa berteriak untuk waktu yang lama. Itu belum jam 4 pagi. Itu adalah hari, ketika keluargaku dapat beristirahat hingga sore hari, karena hujan lebat. Tapi, aku tidak dapat mengakses permainan selama 12 jam, selama musim liburan emas. Level -3. Semakin aku memikirkannya, semakin buruk perasaanku. Doran. Aku menuju ke kamar mandi untuk mendinginkan kepalaku yang memerah, karena amarah. Aku membasahi wajahku dengan air dingin, dan mendengarkan aliran air yang deras. Aku merasa jauh lebih baik, setelah mencuci kepala selama 2 hari berturut-turut. Doran tidak bisa disalahkan atas situasi ini. Tidak seperti prediksiku, Doran sangat kuat dan bertarung dengan baik. Aku adalah seorang pengiring pengantin, dan tidak perlu melakukan apapun. Doran mengurus semua musuh sendirian. Aku hanya memiliki kesempatan untuk berhasil dalam kues, karena kekuatan Doran. Ya, Doran melakukannya dengan sangat baik. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. Munculnya Ranker. Penyihir sialan. Kenapa Yura muncul di sana? Dia adalah seorang Black Mage. Kuil Yatan adalah markas penting bagi Black Mage. Jadi, itu tidak biasa baginya untuk muncul di sana, kapan saja. Kenapa Yura ikut campur? Aku adalah seorang penyusup di kuil suci, dan dia berkewajiban melindungi kuil suci. Jelas jika dia akan memusuhiku. Itu bisa dimengerti. Saat aku menerima kues, para Black Mage di kuil, memiliki kues terpisah untuk menghentikanku. Musuh sebenarnya adalah para player, bukan NPC. Ada alasan, mengapa Doran begitu kuat. Tidak heran, mengapa kues kelas S terasa terlalu mudah. Aku menyimpulkan itu. Penyihir, terima kasih kepadaku yang memulai kues, kamu bisa menerima banyak manfaat. Seorang gadis yang tidak menumpahkan darah atau air mata. Dia mencoba membunuhku, alih-alih berterima kasih padaku. Petik 1. Setelah aku mati, Yura akan berhasil dalam kues itu. Yura kuat dan Doran kelelahan. Itu sangat menjijikkan. Karena aku, Yura bisa menerima kues. Dan alasan Doran sangat lelah adalah, karena aku yang lemah. Yura hanya duduk dan makan roti. Roti yang aku taruh di mulutnya. Orang jahat. Seorang ranker di atas level 200, telah menyambar kues level minus. Aku memasuki kapsul, terhubung ke internet, dan kemudian mencari Yura. Yura. Aku baru saja mengetik itu. Ratusan, tidak, ribuan tautan terkait, memenuhi layar. Aku hanya memeriksa posting blog yang sangat populer dan komunitas skala besar, dan berhasil mendapatkan informasi tentang Yura. Bertentangan dengan nama panggilannya yang menyeramkan dari Bloodwinder, dia sangat dicintai dan dihormati, serta menjadi sasaran kecemburuan. Berkat kecantikannya yang luar biasa, keterampilan bermain yang sempurna, dan citra ideal di media. Dia dipuji oleh pria dan wanita. Itu juga melampaui negara. Ada ribuan klub penggemar yang dibuat di server luar negeri. Pada pandangan pertama, dia bahkan lebih populer daripada aktor top Hollywood. Itu adalah dunia modern sekarang. Satisfy lebih berwarna, mendebarkan, dan dramatis daripada film apapun. Sehingga, karakter utama Satisfy lebih populer daripada bintang film. Jika seseorang menonton TV akhir-akhir ini, ratusan saluran diisi dengan program-program terkait Satisfy. Mereka juga mencapai peringkat tinggi, sehingga saluran berita profesi di Satisfy dibuat. Tentu saja, itu tidak terbatas pada Korea Selatan saja. Satisfy memiliki lebih dari 2 miliar player. Pasar penyiaran bukan hanya Korea Selatan, tapi dunia. Akibatnya, para aktor film menerima lebih sedikit eksposur daripada pemeran utama Satisfy, sang top ranker. Secara khusus, Yura jauh lebih dikenali daripada ranker lain, karena kecantikannya. Berkat itu, dia punya uang dan ketenaran. Itu sangat kontras bagiku, yang terlilit hutang karena Satisfy. Aku menderita karena game, sementara dia menjalani kehidupan yang fantastis, karenanya. Menikmati permainan favoritnya, saat dikenali oleh dunia. Aku sangat iri. Jika aku adalah Yura, aku tidak akan memiliki kekecewaan dalam hidupku. Orang sepertimu, harus mengambil kues orang miskin. Dia bukan penyihir. Dia hanya gadis yang sangat jahat. Kua duduk. Aku membuka keyboard hologram, dan mulai mengomentari posting terkait Yura satu persatu. Yura adalah sampah. Dia ikut campur dalam kues player level rendah. Dia benar-benar berbeda dari penampilannya di TV. Kepribadiannya busuk. Yura tidak cantik, ketika kamu melihatnya di dunia nyata. Dia menjalani operasi plastik. Ada tahi lalat di hidungnya, dan dia selalu terlihat seperti mengunyah itu. Senyumnya hanya untuk TV. Kenapa Yura baik? Dia orang jahat. Berapa banyak orang yang telah ia hancurkan? Dia juga menghancurkan saudara iparku. Seorang serdadu ikut campur dalam suatu kues.
Jangan tertipu oleh gambar yang dibuat di TV. Petik 1. Kukukuk. Aku memberitahu orang-orang tentang apa yang sebenarnya aku alami dengan Yura. Aku merasa hebat, karena aku menjadi jurnalis hebat, yang menyebarkan kebenaran kepada orang-orang yang tertipu oleh informasi palsu. Realitas mengerikan yang aku alami beberapa waktu lalu, secara bertahap menghilang dari pikiranku. Tadadak. Aku terus memposting komentar. 10 jariku mengetuk keyboard hologram yang bersinar dalam kegelapan. Seseorang mengetuk keyboard di ruangan yang gelap. Seseorang yang melihatnya, mungkin berpikir itu indah dan misterius. Opa, apakah kamu akhirnya menjadi gila? Menulis komentar jahat. Tidak, itu adalah gerakan untuk mengungkapkan kebenaran. Aku melompat kaget, mendengar suara yang tiba-tiba terdengar. Aku mengalihkan pandanganku ke arah sumber suara, dan melihat Sehi menatapku dari pintu. Kamu mengagetkanku. Aku meletakkan tangan di dadaku, sementara Sehi memasuki kamarku dengan tangan terlipat. Aku akan ke toilet, ketika aku mendengar Opa terkikik di kamar. Kamu tergila-gila dengan game. Jadi aku pikir, kamu menjadi gila dalam dunia nyata. Aku khawatir tentang Opa, dan memutuskan untuk memeriksamu. Kamu gila. Tolong katakan, jika kamu tidak. Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada opamu? Aku tidak gila. Aku senang kamu belum gila. Ada yang bau. Coba lihat kepalamu, kamu harus mencuci itu lagi. Dan singkirkan mangkuk nasi yang kamu makan. Tidak, kenapa kamu makan nasi di kapsul itu? Kamu harus makan bersama kami. Tidak. Sehi melihat mangkuk nasi dan lauk kosong yang aku susun, dan mulai membersihkan itu. Gadis ini, dia baik dan cantik. Bagus jika dia tidak mirip diriku. Aku memperhatikannya. Sehi merasakan tatapanku dan berbalik. Konten iklan. Jangan hanya duduk di sana dan menonton. Jika kamu tidak sibuk, tidakkah kamu akan membantu? Tidak, pergi dan mandi. Aku tidak suka penampilan itu. Biarkan saja, dan aku akan membereskannya. Kenapa kamu bangun, ketika belum pagi? Kembalilah tidur. Aku melihat Opa tertawa dengan cara yang menyeramkan, jadi kantukku telah hilang. Tolong cuci muka. Aku ingin melihat wajahmu dengan benar setelah sekian lama. Tidak. Cuci aroma kotor dan tidak menyenangkan itu. Ketika Sehi berusia 1 tahun, aku berusia 9 tahun. Apakah benar bagi adik perempuanku, untuk bertindak seperti ini? Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mandi. Ketika aku mencuci kepalaku. Aku menuju ke kamar mandi dalam suasana hati yang terganggu. Aku mencuci kepala aku dengan sabun dan mengeringkannya dengan handuk. Tapi, mengapa rambutku kaku? Petik 2. Itu sabun cuci. Aku kembali ke kamarku dengan rambut kaku, dan mencium sesuatu yang berbeda di kamarku. Aroma yang agak menyegarkan. Apakah dia menyemprotkan parfum? Sehi benar-benar teliti. Kamar telah dibersihkan dan dirapikan pada saat aku mandi. Dia adalah gadis yang sangat rajin, tidak seperti diriku. Dia akan menjadi pengantin yang baik. Aku melihat Sehi duduk di kapsul, dan aku berbaring di kasurku. Hubungkan ke internet, jika kamu mau. Ngomong-ngomong, sepertinya aku tidak bisa mengakses game. Jadi, aku dengan mudah memberikan kapsul kepada adik perempuanku. Sehi mengangkat bahu dan tiba-tiba mengirimiku pandangan jijik. Opa, apakah kamu seorang pejuang keyboard? Pejuang keyboard. Apa artinya itu? Ketika aku melihat ke atas, Sehi bangkit dan mengarahkan jarinya ke monitor yang mengambang di depan kapsul. Mengapa kamu menyebarkan desas-desus palsu, tentang seorang wanita yang lebih muda darimu? Bahkan jika ada alasan, perilaku ini terlalu nakal. Aku benar-benar kecewa dengan Opa. Suaranya tenggelam. Sehi benar-benar marah. Aku terlambat menyadari kesalahanku dan segera memeriksa monitor. Daftar komentar terkutuk yang aku buat tentang Yura, masih ditampilkan. Sialan, aku harus mematikan browsing internetku. Sehi, ini. Seberapa rendah? Aku mencoba menjelaskan pada Sehi. Tapi, dia kembali ke kamarnya dan mengunci pintu, tanpa memberiku kesempatan untuk berbicara. Pintunya tidak akan terbuka, betapapun menyedihkannya aku bertindak. Aku menyadari, jika sedikit saja pendapat baik kakak terhadap adiknya benar-benar hilang. Apa ini? Ini semua karena penyihir itu. Aku memohon pada Sehi di depan kamarnya. Aku tidak menyadari, jika aku tertidur di sana, sampai aku dibangunkan oleh ibuku. Tubuhku sama sekali tidak terlatih. Itu menyakitkan. Aku menempatkan rasa dingin di tubuhku dan tertidur lagi. Lalu hari berikutnya. Aku membuka mata aku dan melihat jika jam 11 pagi. Orang tua aku pergi bekerja pada waktu fajar, dan Sehi sudah berada di sekolah selama 3 jam. Aku hanya tidur 6 jam. Aku tidak bisa tidur, karena panggilanmu. Mengapa dewa membuatku begitu rajin? Aku menggaruk pinggulku di atas celana dalam, sambil menuju dapur. Aku lapar, tapi terlalu mengganggu, untuk memasak sekarang. Lupakan. Aku mengabaikan teriakan protes perutku dan menuju ke ruang tamu. Lalu, aku berbaring di sofa dan menyalakan TV. Itu adalah saluran terkait Satisfy. Satisfy bahkan diliput di saluran ibu rumah tangga. Judul dari program ini adalah, Bagaimana Bertemu Seorang Pria Muda Melalui Satisfy.
Ini adalah program yang berhubungan dengan proses membuat karakter di Satisfy, terlihat semudah dan secantik mungkin. Petik 2. PD Chon Jaende. Tampaknya, saluran itu memiliki penonton yang cukup tinggi. Aku melewati saluran seorang pria yang tidak berpikir dia akan hidup lama, setelah panggilan telepon dari istrinya. Aku berhenti di sebuah program yang disebut, Isu Panas Satisfy. Seorang reporter wanita imut, menyapa seorang pemuda Asia seusiaku. Ada jarak dekat dari wajah pemuda itu. Di bagian bawah layar, ID, Cuts, dan level 203 muncul sebagai subtitle. Cuts sudah level 200. Cuts adalah seorang selebriti. Dia terkenal karena kesombongannya, tapi dia selalu menjadi salah satu top ranker di kelas warrior. 3 bulan lalu, dia level 170. Tapi sekarang, dia sudah level 203. Pada level itu, dia akan berada di puncak top ranker. Bagaimana dia mendapatkan lebih dari 30 level dalam 3 bulan? Reporter di layar menanyakan pertanyaan yang sama denganku. Cuts, apakah kamu tahu, jika kamu adalah salah satu berita terbesar di Satisfy hari ini? Produser kami sangat terkejut. Hanya dalam 3 bulan, Cuts telah naik ke peringkat ke-53. Apa rahasia pertumbuhan cepatmu dalam waktu yang singkat ini? Cuts menyapu rambutnya yang terpangkas rapi, dan tersenyum puas. 3 bulan lalu, aku memperoleh kelas epik. Aku menerima wawancara hari ini, untuk mengungkapkan kelas epikku. Iya. Reporter itu terkejut dan aku juga berhenti menggaruk pangkal pahaku. Berita tentang kelas epik begitu mengejutkan. Sehingga, reporter tidak bisa menanggapi Cuts. Pada tahun lalu, hanya 2 perubahan kelas epik yang muncul di Satisfy. Nilainya melampaui imajinasi. Tapi, Cuts mendapat kelas epik baru. Kelas epik ketiga. Tidak ada informasi tentang kelas epik sebelumnya yang muncul. Isi buku perubahan kelas epik pertama bersifat rahasia, ketika diedarkan di sekitar situs perdagangan item. Dan tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Kelas epik kedua adalah milik Agnus yang berada di peringkat ke-7 pada top ranker. Tapi, tidak ada yang tahu kelas apa yang ia miliki. Itu karena sebagian besar player, terutama top ranker, sangat enggan untuk mengungkapkan informasi mereka. Informasi adalah kekuatan. Ada persaingan sengit untuk bertahan hidup di Satisfy. Informasi yang dibagikan di antara situs-situs besar, sebenarnya sangat terbatas. Sebagian besar player menyimpan informasi mereka sendiri. Aku akan melakukan hal yang sama. Namun, Cuts mengungkapkan kelasnya sendiri. Dia terkenal, karena menyukai hal-hal yang penuh warna dan menonjol. Bagaimanapun juga, ini adalah sendok besar. Ada kemungkinan, jika catatan peringkat mungkin rusak. Aku tetap mengawasi siaran ini. Aku fokus pada layar, sementara mata reporter bersinar dengan kegembiraan. Kelasmu apa? Nama kelas epikku adalah Blood Warrior. Apakah ini spesial dan mengerikan, seperti namanya? Itu tidak istimewa atau menakutkan. Itu nama yang sangat umum dan biasa saja. Nama ceroboh untuk kelas epik. Tapi, Cuts sepertinya menyukai nama kekanak-kanakan itu. Namanya tidak terlalu bagus, tapi kelasnya sangat fantastis. Biarkan aku memberitahumu satu fitur penting. Cuts mengeluarkan pedang yang tergantung di pinggangnya, memancarkan aura yang luar biasa. Aku akan bisa melunasi semua hutangku, jika aku hanya menjual pedang itu. Dimengerti. Mata Cuts diwarnai dengan merah. Pada saat yang sama, pedangnya mulai menggeliat.